Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Rati Mustika Ati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 6 Garut. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.2 dengan fasilitator Rion Nurhakim SPD dan pengajar praktik Dadan Nugraha SPD. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Model refleksi 4P. Model refleksi 4P yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 yaitu berusaha mengerjakan tugas CGP yang dibatasi oleh waktu tanpa meninggalkan kewajiban sebagai guru, terutama untuk tugas kolaborasi yang hanya diberikan waktu beberapa jam berdiskusi bersama rekan sesama CGP. Kemudian, melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, momen yang paling penting atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 yaitu pada modul 1.1 memahami filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana seorang guru bertindak sebagai amaung yang bertugas menuntun murid dan menghamba pada anak. Kemudian pada modul 1.2 yaitu saya mampu merancang kegiatan yang sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak sehingga saya semakin percaya diri untuk menjalankan tugas saya sebagai guru di masa yang akan datang. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah memahami bahwa pendidikan harus menuntun murid dan berhamba pada anak, di mana pendidikan harus berorientasi pada siswa untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan minat dan bakat. Hal ini relevan dengan nilai berpihak pada murid dan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan tertampar dan tergerak untuk memperbaiki pembelajaran untuk kedepannya. Pembelajaran yang saya laksanakan belum sepenuhnya menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya juga tercerahkan dan termotivasi untuk memahami dan mengembangkan nilai-nilai guru penggerak agar mampu menjalankan peran seorang guru penggerak dan menjadi agen perubahan. Yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran yang diberikan hanya sebatas transfer ilmu pembelajaran. Saya sebagai guru lebih dominan dibanding murid atau yang dinamakan teacher-centered learning. Saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja dan merasa gagal jika banyak murid yang tidak mengerti atau nilainya tidak sesuai dengan KKM setelah melakukan evaluasi. Saya tidak pernah berkolaborasi dengan teman sejawat. Saya tidak pernah merefleksi tentang apa yang saya kerjakan. Sekarang saya berpikir saya harus menjadi guru yang berpihak pada murid, di mana pembelajaran harus sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Saya harus melakukan pembelajaran yang berinovasi supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, dan menyenangkan. Sekarang saya berpikir saya harus mampu melakukan refleksi dan perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Saya menjadi coach bagi guru yang lain.
saya mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pembelajaran. Penerapan ke depan atau rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu penguatan nilai dan peran saya sebagai calon guru penggerak. Berpihak pada anak. Saya berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi murid sesuai dengan minat dan bakatnya, memberikan pembelajaran yang bersifat pada murid, menciptakan suasana belajar yang nyaman, menyenangkan sehingga murid termotivasi dalam belajar, menuntun murid sebagai kodratnya. Kolaboratif. Nilai kolaboratif akan saya kembangkan dengan merangkul dan menjalin komunikasi yang baik dengan murid, rekan sejawat, komite sekolah, wali murid, maupun komunitas praktisi lingkungan saya. Reflektif, menjadikan pengalaman sebagai pembelajaran, melakukan introspeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, guru yang mau menilai dirinya sendiri, mengakui kekurangan dan kelebihannya, menjadikan refleksi sebagai kebiasaan yang harus dilakukan setelah melakukan sesuatu kegiatan atau pembelajaran. Mandiri, selalu bersemangat untuk belajar terus sepanjang hayat, termotivasi untuk mengembangkan tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas, atau pihak lain, merencanakan dan melakukan perbaikan diri sehingga masih menguasai dan masih ahli dalam apapun yang dianggap perlu untuk membawa perubahan. Inovatif, membuat ide dan gagasan baru, melakukan perubahan di kelas dan di sekolah, membuat video-video pembelajaran di channel YouTube saya, merancang model pembelajaran sesuai dengan karakteristik murid dan perkembangan teknologi. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.